Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala dinan ja'ala ususahu wa da'aimahu al-hikmata wal ilma wal ma'rifah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muallim al-awwal lil bashariyah wa ala sairi alihi hudatil ummah wa ashabihi surujil millah salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil jaza fi daril iqamah. Al-mukarramun, para afadil, para asatidz, para kiai, bapak-bapak pengurus Yayasan Al-Anwar Al-Islamiyah, pengurus pondok pesantren, bapak-bapak kepala sekolah ingkang di bawah naungan Yayasan Al-Anwar Al-Islamiyah, panjenenganipun Bapak Daud Buang, Bapak Wahyuddin, Bapak Hanif Fauzi, untuk Ketua Yayasan, Bapak Haji Sunarto Arif, Ibu Nyai Sumana Hisam, soho putra lan mantunipun, putri lan mantunipun, menika Hadi Datus Sofro lian Ustaz Idhahul Mubham, Ibu Nyai Rodiyah Horrok Maimun, sedaya para asatidz, para santri-santri, santri ingkang lami utawi santri ingkang enggal, sedaya ingkang kawula tresnani. Sepindah munjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika pun paringi taufik saha taisir saged ngawontenaken Lailatul Ta'aruf antawisipun para santri, para asatidz, para bapak guru, ibu guru, sedaya ugi para sederek-sederek ingkang nderek khidmah wonten kene pondok pesantren atau Jih Al-Islami kalih. Syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat pun paringi nikmat khidmah agami, khidmatuddin, melayani agaminipun Allah kanthi menyelenggarakan majlisul ilmi kula wentah nasrul ilmi wa arifat. Mugi-mugi nikmat menika dipun tambah dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya dipun panjingi sehat, dipun paringi sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah zahir batosipun pun paringi saged lestantun tansah senantiasa melayani kegiatan nasrul ilmi wal ma'rifati wonten kene pondok pesantren. Ingkang kaping kalih ngaturaken selawat salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaatipun benjang wonten yaumul jaza, yaumala la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Salajengipun ingkang baken kelanten menawa sampun dalu, ingkang baken sepindah kita sedaya supados merasa mendapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan umur kagem para santri, diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan orang tua di dalam kerangka mencari ilmu agama. Menika nikmat ingkang ageng dari Allah sebagai pertanda bahwa para santri ini adalah orang-orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Allahumma amin. Sesuai yang ditegaskan oleh Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baginya kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan kepada agama. Paham kepada agama tentu harus mau mencari ilmu agama.
para santri telah diberi taufik oleh Allah, hatinya digerakkan untuk berpisah dengan orang tua, meninggalkan kampung halaman, di mana teman-teman yang tidak di pondok mereka masih selalu bersama dengan orang tua. Tentu keprihatiannya tidak sama dengan anak-anak yang tinggal di pondok pesantren. Lho kok santri-santri niki purun meninggalkan orang tua, berpisah meninggalkan kampung halaman, menika pertanda para santri adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika jenengan syukuri, mugi-mugi nikmat menika kalian Allah tansah dipun tambah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bagi para ustaz, para pengurus, kula aturi ugi ngraos dipun paringi nikmat keranten diberi kesempatan untuk khidmatuddin, melayani agama kanthi ngesangaken nggulawentah lembaga pendidikan arupi pondok pesantren dalam rangka tafaqquh wa tahqiq wa ta'allum wa ta'lim. Kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pengurus awet saking ketua yayasan, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, sederek-sederek ingkang ngladosi santri rupi laundry maupun wonten dapur ingkang masak sedaya kemawon, kula suwunaken dhateng Allah mugi-mugi dipun paringi keberkahan gesang, berkah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Pun paringi gesang ingkang cekap berkecukupan, pun paringi putra putri dzurriyyatun thayyibah sholih sholihah min ahli ilmi. Allahumma amin. Para asatidz, para pengurus, para santri sedaya ingkang kawula tresnani, kawula sampun asring matur bilih pondok pesantren menika setunggalipun model pendidikan ingkang sebenarnya dimulai semenjak junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita membaca sejarah wonten ing Madinah menika rumiyin Masjid Madinah menika dipun paringi emper. Emper utawi teras dalam bahasa Arab namanya sufah. Sufah. Untuk apa Masjid Madinah diberi teras? Untuk menampung para sahabat Nabi yang tidak punya rumah. Para sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak semuanya di Madinah punya tempat tinggal. Kalau yang kebetulan punya keluarga di Madinah, monggo ikut keluarganya. Nah, bagi para sahabat Nabi yang hijrah jauh dari kota suci Mekah, meninggalkan kampung halaman, jarak yang jauh ratusan kilo, harta ditinggal wonten ing kota suci Mekah, tinggal di Madinah, tidak punya tempat tinggal, oleh Nabi diberi ditampung pada emper Masjid Madinah, dipunamini sufah. Penghuninya itu disebut ashabus sufah. Jumlahnya pun naik turun, kadang 300, kadang sampai 700. Niki kula nglamunno itu sama dengan santri-santri di pondok pesantren ditampung di dekat tempat sholat, datang dari jauh, jumlahnya yo naik nopo? Naik turun. Pertama kadang khususnya ono sing mrotoli. Ranten ora kuat, ora bedah, mboten kerasan. Mudah-mudahan kita doakan semua santri diberi kerasan. Manapun anteng sakinah tumakninah di pondok lerer ini sampai selesai, paling mboten 6 tahun. Allahumma amin. Sudah semenjak ada pada zaman junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng katerasaken alhamdulillah menika pondok pesantren di Indonesia semakin banyak tumbuh, diberi kelancaran hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali dalam rangka untuk derek-derek nyebaraken agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Kepada para santri saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, nasihat bagi para pencari ilmu. Rata-rata para santri sudah hafal, yaitu 2 bait syair Imam Syafi'i, ala
tanalul ilma illa bisitatin saumbiha an tafsiliha bi bayani zakaun wa hirsun was tibarun wabul wa irsad ustadzin wa tuluz. Zakaun modal belajar ngaji itu harus punya zakat. Zakat itu artinya cerdas. Tapi soal kecerdasan satu orang dengan yang lain tentu tidak sama. Tidak usah zakat, yang penting akalnya hidup. Zakaun, yang penting qabul li ta'lim. Diwucali niku saged nampi, sampun cukup. Insyaallah semua santri baik yang baru maupun yang lama yang ada di Pondok Lari ini semua insyaallah qabul li ta'lim, menerima pun wucali ilmu. Tingkat kecerdasan tentu mboten sami. Tetapi meskipun tidak zakat, asal khirsun. Khirsun itu punya keinginan yang amat sangat, semangat. Insya Allah akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini dulu tidak termasuk anak yang cerdas. Kalau Bu Mana ini cerdas, Bu Mana ini cerdas. Punya Sumana ini cerdas. Kalau saya itu tidak cerdas. Saya dulu kalau ngaji sama Mbak Isa, bapak saya tiap hari nangis. Karena tidak bisa-bisa. Saya tidak punya zakat. Tapi saya dirasani sama Mbak Isam, bilang sama ibu saya, apa saya senang sama saya karena saya itu dianggap seneng ngaji. Tandanya itu kalau saya ngaji sama bapak saya, ada tamu, saya terus nunggu terus. Coro saniki namanya gasang, ono istilah gasang betul. Gasang itu kalau santri dulu kenal gasang, kalau sekarang mungkin sudah tidak kenal yang namanya gasang. Saya tunggu terus sampai tamu pulang, saya tidak pergi, nunggu bapak saya selesai menghormati nopo tamu. Tadi bapak saya dengar rasan sama ibu saya ngerasani saya, apa saya senang karena meskipun bapak saya sedang menghormat tamu, saya tidak pergi. Gasangnya itu di depan, di emper, di dalam merin ada empernya itu. Saya di situ terus nunggu bapaknya selesai. Saya tidak cerdas, saya sering nangis kalau ngaji dulu. Pernah ngaji sama bapak saya itu tidak bisa-bisa, itu di Seneni sahabat saya, bumi ini rasanya berputar, Pak. Kok jadi bumi roto ini rasanya kayak merah, Pak. Lantas dimarahi oleh bapak saya. Jadi para santri tidak usah zakaun, yang penting qabul li ta'lim. Kemudian yang kedua hirsun. Saya alhamdulillah diberi rasa senang kepada ilmu. Sehingga dulu saya, ini hanya untuk menyemangati anak-anak santri, saya jurumiyah hafal, imriti hafal, ngizi hafal, maksud hafal, Mirhatul I'rab hafal, Alfiyah hafal, Jawharul Maknun hafal, Muqudul Juman hafal, Nadhum Waraqat hafal, Durusul Balaghah itu hafal, Tol'atul Awal, Mustalahul Hadis saya hafal. Dan saya jangan ditepuk tangan, enggak perlu tepuk tangan. Saya hafal. Jadi, meskipun oleh abah saya tidak disuruh ngapalin, tapi saya menghafalkan sendiri. Khirsun, jadi alhamdulillah saya ada khirsunnya, dari kecil sudah seneng khirsun. Saya masih eling niki ngapalaken Nadhum Waraqat 2 hari selesai itu. Nadhum Waraqat itu 2 hari selesai. Durusul Balaghah itu yang diajarkan sekarang itu saya hafal itu. Nasar, bapak saya seneng, saya laporan, "Bah, hafal Balaghah." Seneng bapak saya itu. Terus hafal Alfiyah. Terus saya di rumah sudah menghafalkan Luqudul Zuman. Ilmul Balaghah 1000 bait fi alfi baitin kan nujumi tazharu wa karyati fahamin huzuharu bikrun mani'un satruha liman dana wa man ata khati'an alal muna zafaftuha liman harihu wa maruha min hudwa. Saya ngapalin itu ini untuk mensejarahi anak-anak supaya semangat meskipun tidak cerdas, asal terus menerus lama-lama apa? Saya ngapalin Uqudul Juman itu jalan dari Tanggul itu. Ngerti Tanggul betul? Siar itu loh. Utara SMA itu saya dari Bruk Barat sampai Bruk Timur jalan kalau pagi, jalan sambil ngapalkan Uqudul Juman. Saya selesaikan di pondoknya Syekh Mahmud Cirebon. Selesai di pondok Kawunganten, di Kiai Lukman. Saya dari Cirebon liburan tidak pulang, saya ke Kawunganten. Di Kawunganten saya menghafalkan selesai sampai akhir itu di pondok pesantren Kawunganten Uqudul Juman 1000 bait. Di situ sambil menghafalkan Qawaidul I'rab di situ.
Jadi saya ngapalin Qawaidul Ulum setelah hafal Alfiyah, hafal Juman, sekaligus juga ngapalaken nazam Qawaidul Ilal. Idza khurikat wawun ya ba'da fatatin fa aqlihu masar fa akhfar syaraf qafawadala. Itu saya ngapalkan di pondoknya Simbah Lukman Kaunganten. Khirsun. Saya ke Sarang itu kalau pagi wiridan Alfiyah dari Qola Muhammadun sampai akhir. Seribu saya wirid, pada subuh saya wiridan Qola Muhammadun huwa maliki untuk wiridan dalam jangka waktu cukup lama. Masih belum marem saya ingin menghafalkan Audhuhul Masalik. Saya tulis pakai tangan, ngapalkan kitab Audhuhul Masalik, tapi ini tidak dikabulkan oleh Allah, tidak sampai selesai. Kitab Audhuhul Masalik zaman dulu kitabnya belum beredar, maka saya tulis pakai tangan dari kitab Tasrih Sarqut Taudih. Masih belum marem saya menghafalkan Hamisul Fathil Wahab Manhajut Tulab. Kalau malam sampai jam 3 malam di kamar AF41. Nah ini khirsun. Nah, maka saya minta kepada para santri, syukur yang punya zakat. Tidak zakatlah asal khirsun, mudah-mudahan difutuh diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ketika saya menghafalkan Juman, saya nyurati ke sini Mbah Hisam. Bapak saya senang itu. Saya hafal Juman, bapak saya senang. Taunya saya senang. Paman saya Mbah Zabiti diceritani sama Mbah Hisam. Anam itu hafal Juman mati. Anak saya Anam sudah hafal nopo? Uqudul Juman diceritani. Yang diceritani bukan hanya paman saya Mbah Zabiti itu, banyak Akyas itu. Ada tamu lain. Taunya ya setelah lama tamu cerita kelurin sowan begini abang jenengan cerita remen jenengan apal kitab Uqudul Juman. Jadi zakaun wa hirsun. Para santri saya minta punya hirsun. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama-ulama dahulu menika khirsun. Nah supaya terbangkit rasa khirsun, maka lingkungannya juga lingkungan yang khirsun. Nanti akan menular. Jadi melihat orang yang semangat nanti akan menular. Saya pas mengawali ngaji kitab Allah, saya cerita. Saya beli kitab Tasrih, Sarah Taudih atau Sarah Audhuhul Masalik ketika saya mondok di Cirebon. Kenapa saya beri Tasrih? Saya masih belum pengalaman buku, belum baca kitab. Ada santri Lirboyo, saya ingat saja itu. Namanya Nahrawi, dari Grabak, Magelang. Orangnya pendek tapi alim itu, masih bujang tapi alim. Akhir-akhir saya dengar itu macannya Lirboyo, namanya Nahrawi. Ikut ngaji Fathul Wahab di Syekh Mahmud, saya ikut nemui, itu cerita Alfiyah itu hafalnya luar biasa. Dia sedikit cerita Tasrih, kama fi Tasrih. Wah, saya tertarik ingin beli kitab nopo Tasrih, saya beli kitab Tasrih. Sampai sekarang masih saya simpan kitabnya. Kemarin diminta oleh anak saya yang saya di sarang, "Bah, golek Tasrih, Bah." Ya saya punya kitab Tasrih. Saya simpan itu beli Cirebon gara-gara apa? Gara-gara bertemu dengan orang yang sangat hafal isinya kitab nopo Tasrih. Itu santri Lirboyo. Mondok di Lirboyo tapi Lirboyo saja, tapi karena khirsun sungguh-sungguh akhir-akhir saya cari dengar siapa itu Nahrawi. Setelah saya di Sarang ternyata teman-teman kita yang namanya Nahrawi itu tidak pernah lepas dari kitab. Tidur niku ngeloni nopo kitab sampai sekujur tubuhnya pernah diberi cobaan kena penyakit gudik dari kaki sampai kepala, itu tidak pulang, tetap ngaji. Akhirnya jadi alim. Dari sang alim tuh, santri yang alim namanya Nahrawi, tapi delalah tidak diberi umur panjang karena kengaliman itu bagi kengaliman tidak diberi umur panjang. Saya sangat penasaran tanya-tanya kalau saya ke Magelang. Ini dulu di Magelang Grabak ada orang alim Lirboyo, anu niku Pak Kiai saya itu dereng bojo ngoten Pak Kiai ngelane nggih sampean bojo ngalim sing kena menen ngoten. Niki Nahrawi khirsun, masyaallah khirsun. Tidak ada ulama-ulama besar kecuali memiliki modal khirsun. Mbah Hisam sendiri itu, bapak saya mondok tidak lama. Kisaran hanya 5 tahun. Tapi bapak saya itu mempeng sekali. Karena bapak saya pondok ditinggal oleh ayahnya Mbah Zuti wafat, bapak saya mondok. Santri entek. Zaman Mbah Zuti konon sampai 1000 santrinya, banyak. Santri habis.
Maka bapak saya mondok kesusu, tergesa-gesa karena rasa tanggung jawab melanjutkan pondoknya Mbah Zuhdi. Mondoknya kesusu, karena kesusu mempeng bapak saya, mempeng. Khirsun Haris, saya mendapat cerita Mbah Bisri gurunya itu suka keliling pondok ngintip santri sing bengi-bengi sing mempeng kali sing mboten mempeng. Nah itu setiap melihat kamarnya abah saya malam-malam masih megang nopo kitab. Maka kalau Mbah Bisri salaman dengan bapak saya pasti ngendiko zadakallahu himmah, zadakallahu himmah, zadakallahu himmah. Ya, karena Khirsun bapak saya menjadi orang alim. Bapak saya alim, Pak. Saya keliling pondok ketemu kiai-kiai, saya tetap bapak saya itu alim meskipun pondoknya tidak nopo, tidak lama. Kalau ada Pak Ki Sumaidi mana kadang sih Pak Ki Sumaidi itu dulu bapak saya itu ketika masih muda masih seneng action juga. Ngaji lampunya mati tetap mau coba Ibnu Ngakil Pak. Ibnu sak seire ini meskipun lampunya mati monggo sing ngaji action-actionan monggo. Lampunya mati tetap moni berarti Ibnu Ngakil setengah nopo hafal. Itu karena modal khirsun, modal nopo semangat. Zakaun wa khirsun. Guru-guru saya semua itu kalau kita membaca manaqib tidak ada ulama besar kecuali memiliki modal khirsun. Ini semangat keinginan yang masak. Apalagi ulama-ulama tempo dulu. Ulama-ulama ingkang akhir-akhir kemawon. Kula teng Mekah gadah guru. Setunggal Syekh Ahmad Jabir Jubron, yang kedua Syekh Ismail Yaman. Niki ulama-ulama yang ilmune pun lengkap. Saya kalau ngaji kepada Syekh Ismail, ngajinya ba'da asar yang dibaca kitab Mughnil Muhtad, Fatawi Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku kalau ngaji yang baca kan santri, kalau ngaji di Mekah itu yang baca santri. Itu kalau pas tengah ngajar teleponnya niki sering berdering. Ternyata ini telepon dari berbagai negara menanyakan masalah fikih. Kadang datang dari India, kadang datang dari Mesir. Langsung dijawab oleh Syekh Ismail itu. Hukumnya begini, kitab ini, halaman ini. Langsung Syekh Ismail dalam rangka menumbuhkan yakin para santri. Ya fulan, khudh kitab hadza. Ambil kitab, lihat, dibuka benar dalam halaman ini. Sehingga santri itu bangga dengan gurunya Syekh Ismail. Jadi kitab-kitab Mughnil Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, ini kelihatannya sudah ngelotok ini di sini. Jadi sudah kurkari ngomong notok. Guru Syekh Jabir Jubron mulang napa mawon mboten nate nggawa kitab. Kula ngaji Musnad Ahmad bin Hambal, Tafsir Bidawi, Ghayatul Wusul, Zubat niki los tangan mboten nate nggawa napa kitab lan mboten persiapan. Lah guru-guru saniki lak persiapane suwe. Persiapan wingi diwaca esuk lali. Kudu diinget malih. Niku tanpa persiapan lho, kok tahu tanpa persiapan? Karena beliau kalau ngajar ba'da asar itu baru ngajar di Ma'had Ali Robitoh Alam Islami. Dari Ma'had Robitoh langsung ke tempat ngajar. Niku tanpa kitab. Yang saya heran itu kalau menerangkan isi kitab urut seperti yang sedang dibaca oleh muridnya, belum dibaca sudah dijelaskan urut. Beliau itu hafal Jamul Jawame, hafal Minhaj, hafal Bahjatul Hawi, Nadhum Fikih 5.000 bait. Mutolaah kitab Bukhari selesai 15 kali. Itu Syekh Ahmad Jabir Jubran. Saya tanya Syekh, kalau wanek-wanekaken Syekh, jenengan kok apal napa mau carane ngaos terus pundi? Syekh Jabir dawuh, saya dulu ketika belajar bareng dengan Syekh Ismail. Takut ngantuk, tubuh saya kencang ke soko Masjidil Haram. Setiap pelajaran diulang 50 kali. Saya membaca 25 kali, teman saya Ismail mendengarkan. Terus gantian, saya Ismail membaca 25 kali, saya mendengarkan. Berarti ping pinten niku 50 nopo kali. Itu saya Ahmad Jabir Jubro. Satu saat setelah ngaji, saya pikirkan syair. Saya sudah senang syair di Mekah. Saya pikirkan syair, saya puji saya Ahmad Jabir itu. Guru saya dipuji senang. Masya Allah, rofa'tani, rofa'tani, rofa'tani. Kamu terlalu mengunggulkan saya. Itu saya Ahmad Jabir nopo Jubron. Modalipun nopo Haris, Hirsun. Lu ngalime koyok ngoten, niku sampai sepote saya ngaji. Allah. Kalau ba'da ngasar mulang santri, ba'da Isa ikut ngaji kepada Syekh Ahmad Nursyah. Ngaji Bukhari, padahal beliau sudah menghatamkan Bukhari 15 nopo kali.
Keranten nopo? Keranten Syekh Ahmad Nursaif ibnu Syekh. Syekh Jabir Ahmad Jabir dulu berguru kepada Syekh Muhammad Nursaif, Muhammad Nur Sedo, majelis digentos putrani pun Syekh Ahmad Nursaif. Itu kalau Syekh Ahmad Nursaif mulang, Syekh Jabir ikut ngaji. Kata-kata saya jejeran, ya Allah, ini tadi ngasar mulang saya, sekarang jejeran menjadi nopo santri. Ya cuma ngajinya cuma temungkul begitu. Nah, karena yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Nursaif, beliau tentu sudah sangat nopo hafal. Jadi senengnya ngelmu itu sampai sepuh tetap ngaji. Nah kalau guru-guru SMA kan boten, paling ngaji lapangan, kadang-kadang keton, kadang orang keton. Kayak makhluk halus. Kadang-kadang muncul, kadang betul muncul. Dan nika saya ugi dipun lampahi kali ulama-ulama riyin, Imam Ahmad bin Hambal, masya Allah. Menika sangat khirsunipun karena khawatir nopo? Khawatir tidak mendapatkan faidah ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menika nitih khimar, Imam Ahmad ngetutaken teng buntute khimar. Kemana yang saya jalan ditutaken terus kali betul tinta nyerati nopo dawuh-dawuhipun Imam Syafi'i ditutaken iki. Sampai kelihatan tiang kathah ditakoni niku sinten kok jenengan kok uli ngetuto kados mekaten ngantos tengi semburine buntute sinten? Khimar Imam Syafi'i. Dipun jawab kalian Imam Ahmad, Imam Syafi'i adalah syamsun fid dunya, matahari nopo? Dunia. Dipun tangleti kali setengah tiang, ya Syekh, hatta mata ma'al mihbarah, sampai kapan kok jenengan nggawoni mangsi terus? Sampeyan pun alim kok sing nggawoni mangsi terus tadi nggawoni pulpen. Dipun jawab ma'al mihbarah hatal makbarah, membawa mangsi sampai liang nopo kubur. Niki khirsunipun ulama-ulama rumiyin. Zakaun wa hirsun wastibarun, sabar. Yang ngaji ini belajar kita nopo? Kita punya ketabahan, punya kesabaran. Lari santri tentu di pondok tidak sama dengan di rumah. Di rumah kalian tidur sakarpe piyamba, makan sekarpe. Lah di pondok ada aturan-aturan. Maka saya minta kepada para santri, para ustadz ini adalah kepanjangan pengasuh. Saya minta para santri untuk taat kepada para ustadz, taat kepada aturan. Mbah Memun nate dawuh, nek kepengin dadi wong tenanan, taati aturan pondok nopo? Pesantren. Sing taat karo pondok pesantren, hormati gurumu, hargai ustadz-ustadz yang mengajar kepada kamu. Itu nanti akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meskipun ilmunya tidak dapat banyak, tapi ilmunya akan menjadi baroh. Ini sudah kaidah nih, menjadi barokah. Istibarun, harus punya kesabaran. Sakit-sakit sithik, rekaos-rekaos gede, sampai pet, nah, itu dalam rangka mendapat berkahnya ilmu, dan itu adalah bagian dari latihan jiwa supaya menjadi orang yang jiwanya kokoh. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi di dalam bukunya Tarbiyah Islamiyah pernah mengkritik generasi sekarangnya Imam Nadawi, sudah zamannya Soekarno, dia zamannya Bung Karno, zamannya Soekarno itu saja sudah dikritik oleh Imam Abdul Hasan Ali An-Nadawi, ulama terkenal dari India, bahwa sekarang itu orang belajar sukanya leha-leha. Tahu leha-leha betul nggih? Leha-leha itu apa? Santai-santai, enak-enakan. Mungkin jadi orang alim mungkin, tetapi tidak punya kekuatan jiwa, ketahanan apa? Jiwa. Beliau agak menyarankan supaya santri itu tidak terlalu bermewah-mewah. Disebut dengan kata ta'assuf. Ta'assuf itu ya tidak bermewah-mewah. Istibarun, tahan uji. Zakaun wa hirsun wastibarun wabul khotun, punya bekal, punya sangu lah. Ya, sangu yang cukup sehingga tidak mengganggu ketika belajar. Zakaun wa hirsun wastibarun wa irsatu ustadzin, petunjuk nopo? Guru penting. Petunjuk guru, arahan guru, nasihat guru, baik guru di pondok maupun di guru di formal SMP SMA. Tidak ada bedanya. Hormati gurumu yang mengajar di diniyah maupun di formal. Hormati, harus tertanam dalam hati kalian rasa hormat kepada orang yang menjadi wasilah hingga kalian mendapat ilmu yang berguna untuk kehidupan baru. Pasti baru. Guru saya Syekh Ahmad Nursaif itu orang yang sangat mementingkan ini. Sehingga setiap beliau ngajar selalu dipun awali kata-kata al-adabu
ma'asyuyukhi muqaddamun 'alal jami'. Sopan santun kepada para guru itu dikedepankan di atas segala-galanya. Itu gara-gara ada santri dari Afrika, selota-seloto lari niku. Selota-seloto ustekane akhir ngempet-ngempet sinang ngarep. Niku Syekh Nurul Syekh marah, padahal Syekh Nurul Syekh itu syekh yang saya tidak pernah melihat beliau marah. Kathirus sukut, banyak diamnya. Itu marah dari awal ngaji sampai akhir ngaji, akhirnya tidak menerangkan isi buku, tetapi menerangkan soal adab ma'asyuh. Al-adabu ma'asyuyuhi muqaddamun 'alal jami'. Fa idza ra'aitu rajulan ahana syaikh fa'lam annahu rajulun khadhalahu Allah. Jika kamu melihat seseorang yang meremehkan gurunya, ketahuilah orang itu adalah orang yang akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari awal sampai akhir beliau mengulas bab al-adab. Maka di pondok pesantren dikenal ada taklim lan apa? Muta'alim. Para ahli hadis banyak menulis kitab Adabut Thalib, etika seorang santri. Lah ini etika ini saya minta untuk dipegangi kalian mondok, jangan disamakan dengan sekolah-sekolah di luar. Di dalam pondok belajar ilmu ada etika-etikanya. Wa irsadus tazin, petunjuk nopo? Guru. Yang terakhir watuluz zamani, waktunya yang lama yang cukup. Mudah-mudahan jika hal ini kamu pegangi, mudah-mudahan pulang mendapat ilmu yang manfaat. Allahumma amin.